Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alias Randi. Di sini saya akan ingin mengkaji tugas 2. PB, kebijakan pemerintah Orde Lama. SB, internet, buku, paket. TB, ingin mengkaji tentang masa liberalisme pada Orde Lama. 1. Masa liberalisme Orde Lama. Jawab. Menurut buku, pada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintah presidensial yang berisi berupa sistem pemerintah menjadi sistem parlementer dengan sistem pribadial, yang berarti kekuasaan ditunjukkan untuk individu golongan, sementara sistem parlementer adalah sistem di mana menteri-menterinya bertanggung jawab pada DPR. Segala kebijakan pemerintah harus sesuai dengan keinginan DPR, dan bila tidak sesuai keinginan akan dijatuhi masih tidak percaya yang bisa dilakukan oleh DPR. Adapun analisis terhadap plus dan minus dijalankan liberal pada masa itu tersebut. Kelebihan, jika pemerintah dijalankan dengan baik, maka kami harusnya lebih terjamin. Kekurangannya, pemerintah tidak stabil. 2. Menyimpang liberalisme. Pada awal pengambilan keputusan sudah terjadi penyimpangan karena seharusnya pemerintah bersifat mematikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan mementingkan individu. Menurut saya, penyimpangan liberalisme, pembatasan salah satu hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperdapatkan pada masa itu. Rakyat tidak bisa mengeluarkan pendapat karena takut pada DPR yang semena-mena menghukum mereka kelebihan dan kekurangan liberalisme. 2. Karena DPR adalah perwakilan rakyat, seharusnya keputusan yang akan disepakati dapat mencangkup seluruh keinginan rakyat atau kelebihan. Karena seluruh kebijakan pemerintah ada di tangan DPR hingga semena-mena. Kesimpulan, pada saat itu pemerintah dipertaruhkan makmum yang berisi berupa sistem pemerintah dan juga ada terdapat kelebihan dan kekurangan. Masa liberalisme pada Orde Lama. Jawab. Menurut buku, pada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi berupa sistem pemerintah presidensial yang berisi berupa sistem pemerintah menjadi sistem parlementer dengan sistem pribadial, yang berarti kekuasaan ditunjukkan untuk individu golongan, sementara sistem parlementer adalah sistem di mana menteri-menteri bertanggung jawab pada DPR. Segala kebijakan pemerintah harus sesuai dengan keinginan DPR, dan bila tidak sesuai kabinet akan dijatuhi masa tidak percaya yang bisa dicangkup DPR adalah terhadap plus dan minus. Dijalankannya liberalisme pada masa itu. Kelebihan, jika pemerintah dijalankan dengan baik, maka kami seharusnya lebih terjamin. Kekurangannya, pemerintah tidak stabil. 2. Penyimpangan liberalisme. Pada awal pengambilan keputusan sudah terjadi penyimpangan karena seharusnya pemerintah bersifat mematikan kepentingan seluruh rakyat Indo, bukan mementingkan individu. Menurut saya, penyimpangan liberalisme. 1. Pembatasan salah satu hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan. Masa itu rakyat tidak bisa mengeluarkan pendapat karena takut pada DPR yang semena-mena menghukum mereka kelebihannya dan kekurangan liberalisme. 2. Karena DPR adalah perwakilan rakyat, seharusnya keputusan yang akan disepakati dapat mencangkup seluruh keinginan rakyat dan kurang kelebihan. 3. Karena seluruh kebijakan pemerintah ada di tangan DPR hingga semena-mena. Kesimpulan, pada saat itu pemerintah RI peraturan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintah dan juga ada dapat kelebihan dan kekurangan. Masa liberalisme pada Orde Lama. Jawab. Menurut buku, pada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi berupa sistem
Udah, hanya itu yang saya sampaikan, tolol. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.